Obatnya capek cuma satu, istirahat. Dan Allah tidak pernah capek. La yamassuhu ta'bun wala nasabun. Allah tidak pernah lelah. Gak usah Allah deh. Di sorga itu orang kerjaannya kawin mulu dan gak ada capek. Udah kawin mas? Udah nikah? Belum? Ente belum tahu rasanya capek. Dunia, nikmatnya dunia capek. Puncaknya nikmat capek tidur. Tapi di akhirat gak ada capeknya. Sampai bosen sama bidadari. Bosen sudah, akhirnya bingung, ya Allah, udah bosen ya Allah. Engkau itu apa ya Allah? Lalu mereka carilah jalan menuju Allah. Ujung-ujungnya ngaji lagi. Maka di sorga ente ngaji lagi ntar, nyari ilmu cara ketemu Allah. Jadi nggak sembarangan ketemu Allah, mati ketemu Allah, enak amat. Kalau gitu saya mati sekarang aja. Nggak begitu. Orang mati ada yang dihadapinya, ketemu ini dulu, baru ketemu Allah. Ya, ada yang mau mati sekarang? Orang yang bunuh diri dia kira masalah selesai. Di sono banyak masalah. Hayyun la yamut, dialah yang maha hay. Orang yang zikir ya hayyu ya qayyum setiap hari 40 kali ba'da salat, 200 sehari, Allah akan terbitkan cahaya di kolbunya selama 40 hari. Amalin ya. Khaliqun bila hajah, dia mencipta tapi dia tidak memerlukan ciptaannya. Nah, ini menjelaskan makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, baca ayatnya coba. Wa ma, sama-sama. Enggak hafal ya? Hafalan antum parah emang ya. Wa ma khalaqtul wal insa illa, ulangi, wa ma, tidak aku ciptakan jin manusia makhluk kecuali untuk menyembahku. Beberapa penulis kitab Tahawi mengira Allah bertujuan mencipta makhluk dengan tujuan tertentu, dan itu kesesatan mereka. Allah mencipta tidak perlu ada hajat dan tujuan. Kalaupun tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk si makhluk itu sendiri. Karena yang masih punya tujuan berarti belum sempurna, yang berhajat berarti belum paripurna. Allah menciptakan kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh zikir. Jadi zikir antum itu nggak diperlukan Allah. Allah nggak butuh, nggak perlu. Jangan sok-sok dibutuhkan Allah, ya. Udah nggak khusyuk, sok-sok dibutuhkan Allah lagi. Jadi Allah menciptakan makhluk untuk apa? Untuk si makhluk itu sendiri, supaya si makhluk itu sempurna. Liya'budun, kesempurnaan makhluk ketika dia menyembah Allah dan mengenalnya. Liya'budun. Jadi li di situ untuk, bukan berarti Allah bertujuan untuk dirinya, berhajat untuk zatnya. Tidak. Ya. Razikun bila mu'nah. Allah memberi rezeki tanpa berkurang, tanpa tertukar, tanpa tergantikan. Coba kita duduk deket-deketan begini, rezeki turun, ketukar nggak? Ketukar nggak? Nggak akan ketukar. Orang kembar rezekinya ketukar nggak? Nggak bakal ketukar. Suami istri, istrinya lebih dari satu, ketukar nggak rezekinya? Enggak. Anak banyak, anaknya ini berebut makan, ketukar nggak rezekinya? Nggak bakal ketukar. Antum kerja, sama-sama masuk, tugasnya sama dengan kawan, itu rezeki gak akan pernah ketukar. Jadi kalau kawan kita dipromosikan, kita belum, jangan bilang, kan gue yang kerja kok dia, itu protes ke takdir. Itu rusak. Rukun iman ke-6-nya rusak.
Ada lagi ustadz iri, kok dia viral saya tidak? Emang viral enak? Emang itu tujuan antum dakwah? Viralkan Allah, Allah viralkan kamu. Viralkan Sayyidina Muhammad, Allah viralkan kamu. Minimal di langit kalau nggak di bumi. Tapi nggak ada di Facebook, nggak ada di YouTube, adanya di alamul ghuyub. Jangan begitu sama orang. Itu semua takdir mereka dan nggak akan ketukar, nggak akan ketukar. Maka jangan nafsu pengen dapat rezeki ini, jabatan ini, pengen viral, nggak usah. Semuanya sudah ada jatahnya. Kita cuma jalanin, ngambil asbab. Usaha kita hanya sebatas asbab. Selebihnya Allah. Bahkan usaha itu sendiri bagian dari takdir. Semenjak dengar ini masih bakal iri sama orang nggak? Jadi faedah memahami bab ini, antum nggak akan iri lagi dengan siapapun. Ada mbak-mbak datang ke saya, dia curhat, pengen nikah sama si fulan, tahu-tahu dia ambil sama temennya sendiri. Keluarlah satu lagu, apa lagunya? Nggak tahu deh lagunya apa. Dikhianati sahabat sendiri, ya salam. Dia lupa nikah itu bab rezeki, nggak akan ketukar. Allah kalau mematikan nggak ada rasa takut. Kalau kita takut, ba'ithun bila masyaqqah. Jika Allah nanti membangkitkan, mengembalikan hidup kita semua, maka Allah membangkitkan tanpa kesulitan. Gak perlu, bahannya sudah ada semua. Jadi antum kalau mati semua, itu Allah sisakan bagian tulang ekor. Lalu tiba-tiba ada hujan. Hujannya seperti hujan, airnya seperti air nutfah, air sperma, tapi bukan sperma. Lalu Allah ciptakan di situ tanpa ada perkawinan, langsung menjadi tubuh. Bertahap, 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 bertahap. Sayyidina Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, itu gimana caranya engkau menciptakan tubuh yang sudah hancur? Allah bertanya, kamu kurang percaya Ibrahim? Enggak ya Allah, cuma pengen tenang. Cukup Nabi Ibrahim yang minta, ya antum jangan ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, liyatma'inna qalbi, aku ingin hatiku tenang. Lalu Allah mengatakan, oke, ambil beberapa tuyur, apa arti toir, burung, cincang-cincang, habis disembelih cincang, lalu bagi di banyak gunung. Udah dibagi di banyak gunung, berarti tubuhnya mencar-mencar nggak? Mencar-mencar. Lalu kata Allah, hai Ibrahim, panggillah burung itu. Tuh, itu ilmu Nabi Ibrahim tuh, manggil yang udah mati bisa hidup lagi. Dan semuanya nyatu, kayak seperti di film, semuanya, dan jatuh. Nggak ketukar tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lihat ma'inna qalbi, hatiku sudah tenang ya Allah. Berarti iman nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Nah ini penting, ini saya ulangi. Iman itu terbagi dua, ada pokok, ada cabang. Tolong dibuat peta-petanya di kepala ya. Ada pokok, ada cabang. Bahasa Arabnya ada usul, ada furu. Usul pokok, furu cabang. Pokoknya iman, tasdik fil qalb, membenarkan di dalam hati, percaya. Sedangkan cabangnya, lisan yang bersaksi, tubuh yang beramal. Itu cabang. Lisan yang bersaksi, tubuh yang beramal. Harta yang disedekahkan, itu cabang. Coba lihat, kalau tubuh kadang sholatnya banyak, kadang dikit, benar? Ya, sedekah kadang banyak, kadang dikit. Banyak berarti cabang imannya sedang banyak. Kalau dikit berarti cabangnya lagi sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan imannya lagi naik, itu cabang iman. Sedang
Sedangkan usul iman nggak boleh naik, nggak boleh turun, dia harus tetap. Nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Kata Sayyidina Ali, seandainya terjadi apa saja, matahari terbenam apa dari di timur apa, nggak ngefek kepada imanku. Terjadi emas, ambil kerikil, set, jadi mutiara, nggak merubah imanku. Karena iman nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Sudah punya iman yang begitu belum? Gimana? Berarti kita lagi belajar iman. Cabang pokok. Di cabang itu berkaitan dengan fikih, syahadat, lisan, sholat, fikih. Nyoblos masuk mana? Nyoblos, kan ada tuh udah muncul tuh ya, Anies, Ganjar, udah mulai banyak muncul tuh, Prabowo, siapa lagi? Banyak tuh calon-calon. Nyoblos masuk ke mana? Masuk ke iman? Sejak kapan pemilu masuk ke iman? Sejak kapan pemilu masuk ke iman? Sejak kapan politik masuk ke iman? Sejak 2016 di Indonesia. Sampai sedih kita di Jakarta, ada orang beda pilihan gak disolatin di masjid. Konyol kalian itu, gak belajar akidah. Malu kepada Allah, kepada Rasul. Gak ada orang belajar akidah Ahlussunnah begitu. Tapi betapa pintarnya si politikus-tikus itu, ya, akhirnya menjebak dan menyesatkan umat. Beda politik, akhirnya beda iman. Saya berulang-ulang sampaikan ini, sesanggup saya, ya, sekuat saya. Dan saya nggak anti orang politik, Pak. Barusan saya diundang istrinya Muhaimin, dianya hadir lagi. Sebelumnya ketemu juga orang Gerindra, sebelum ketemu orang P3, sebelum ketemu orang, nggak ada masalah sama saya. Karena bagi saya politik bukan bagian dari iman. Yang mengajarkan iman politik itu satu, itu dua kelompok. Ingat, satu Khawarij, kelompok yang membunuh Sayyidina Ali. Yang kedua, kelompok yang berlebihan mencintai Ali, Syiah. Yang ngaji akidah Ahlussunnah, jika nanti antum melihat ustadz beda dengan ustadz dalam masalah pilihan, berarti imannya tidak tambah, tidak imannya masih sama. Kita debat boleh, debat politik, tapi jangan mempersoalkan iman di situ. Oke? Gimana? Tambah sesat gak? Tambah lega atau tambah sesat? Yang left dari grup selama 2016 sampai 2019. Nggak jadi deh. Ntar jadi panas lagi. Jika antum buka kitab ini dari awal sampai akhir, tidak ketemu pembagian tauhid jadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Nah. Ini bisa nggak nih dibawa? Jadi ulama salaf tidak membagi tauhid menjadi 3, tapi pembagian ini boleh. Ini ada kelompok yang mengatakan dirinya ikut salaf, membagi tauhid menjadi 3. Pertama, uluhiyah. Yang kedua, rububiyah. Nggak sahih ini. Yang terakhir, asma dan sifat. Ya udahlah, nggak usah pakai ini. Berarti antum nggak diizinkan seperti mahasiswa ya.
jadi jamaah aja lah. Takdir Allah katanya. Pembagian ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi pembagian ini baru muncul di abad ke-8 Hijriah, bukan di abad ke-3 Hijriah. Disebut 3 tauhid. Inilah ajaran Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabiyah, dan yang sekarang yang ada di Saudi itu, yang sekarang dipakai di beberapa institut di Indonesia. Dan sayangnya ada pesantren Ahlus Sunnah memakai kitab mereka. Ini yang saya sayangkan. Kita ingetin ngamuk-ngamuk, ya sudah, kan kewajiban kita cuma tawasau bil haq wa in kana murran. Meskipun pahit kita sampaikan. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Apa kata si ustadz kepada saya? Kami mengajarkan perbedaan akidah di pesantren. Itu ngeles namanya. Emang santri ente sudah sanggup berbeda akidah, diajarkan kitab yang berbeda faham, nggak akan sanggup. Si bodoh 20 aja nggak paham. Kita sama mazhab kita belum paham. Gimana kita membandingkan dengan mazhab yang lain? Nggak mungkin. Ibnu Taimiyah mengajarkan apa? Uluhiyah ini tauhid ibadah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi. Rububiyah iman, filosof, sufi, dan orang-orang musyrik. Orang beriman juga pakai. Orang musyrik bertauhid. Nyambung gak? Musyrik menyekutukan Allah, tauhid mengesahkan Allah. Nyambung gak? Rububiyah kata Ibnu Taimiyah, tauhid orang musyrik. Nyambung? Gak connect? Nah, akibat apa? Akibat Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu mantik. Tahu ilmu mantik? Ilmu logika. Kalau yang pernah ngampus, pernah belajar ilmu logika, apalagi orang hukum, kalau di pesantren mantek namanya. Bukan mantek, bukan itu. Itu lain lagi, coy. Rububiyah. Lalu asma was sifat. Kata Ibnu Taimiyah, asma wa sifat bukan 20 aja, bukan 7 aja. Seperti yang dikatakan Asy'ari, Maturidi. Ternyata Ibnu Taimiyah salah faham. Dikira Asy'ari hanya meyakini 7 atau 20 sifat. Sifat 20 bukan pembatasan sifat Allah. Itu hanya untuk sebagai patokan. Kalau faham 20, faham sifat yang lain. Sifat Allah tidak terbatas. Ajaran gagal faham memang dari dulu jadi ajaran baru ya. Dan itu jadinya. Jadi antum kalau belajar, nah turunan kitab-kitab ini seperti pembatal keislaman, 10 pembatal keislaman itu dari kitab ini, dari akidah ini. Dan itu berbahaya. Karena 10 pembatal keislaman itu akan membatalkan orang yang beda faham. Sekarang banyak ibu-ibu pengajian canggih-canggih kitabnya. Akidah Ahlussunnahnya belum beres sudah ngaji kitab yang beginian. Ini ajarannya kurang pas. Kurang pas. Karena dia mengatakan Asy'ariyah itu belum uluhiyah, Sufi belum uluhiyah, Sufi baru rububiyah, sama dengan orang musyrik. Penghinaan gak tuh? Penghinaan sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah terbatas, gimana? Gimana Bapak Ibu? Allah terbatas. Sesat atau enggak? Beneran? Berani enggak? Berani enggak bilang mereka sesat? Wa ta'ala, dan Allah maha suci, maha terbebas. Anil hududi, dari hudud. Hudud jamak dari had.
batas. Dalam bahasa Malaysia, had sudah jadi bahasa Malaysia. Ya. Wal ghayat, ujung. Karena ada yang bayangin Allah itu duduk di atas aras dan dia lebih gede dari aras. Kan nanti kita kebayang bokong, ntar kan gawat itu. Kebayang pinggang, kebayang agak mengerikan akidah-akidah begitu. Wal arkan, anggota badan, wal a'dha wal adawat, la tahwihi jihatus sit. Tidak ada yang meliputinya, baik berupa arah yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti semua makhluk. Coba, yang duduk sekarang, ada arah depan enggak? Belakang? Tas? Bawah? Berarti antum ini makhluk, bukan khalik. Sah. Bukan khalik ya? Kenapa? Karena kita tubuh, jisim. Jisim itu butuh ruang, arah. Sedangkan Allah tidak memerlukan ruang, tempat dan arah. Ibnu Taimiyah mengatakan dari bab asma dan sifat. Apa kata dia? Menukil dari kalam Utsman bin Sa'id Darimi. Siapa yang tidak meyakini Allah punya batas, telah menentang Quran dan Sunnah. Lalu dia baca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Allah dibatasi dengan dua batas yang besar, aras dan langit. Kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, lalu dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Itu yang dipakai sekarang oleh Muhammad bin Wahab dan pengikut-pengikutnya Wahabi. Jadi mohon dimaklumi akidah mereka begitu. Apakah kafir orang yang begitu? Enggak. Kurang pas memahami Allah. Maka kita enggak boleh juga kemudian menghina mereka. Cukup kita katakan, ya sudahlah ente berarti segitu aja ma'rifatullahnya. Kita enggak usah paksa juga akidah kita. Ya. Jadi nanti ini bukan untuk bahan debat ya. Ini untuk memaklumi orang yang beda faham dengan kita dan kita bagaimana. Jadi antum sudah mulai faham, Wahabi bedanya dengan Aswaja bukan Yasinan. Wahabi Salafi bedanya dengan Ahlus Sunnah. Surga neraka kekal nggak? Kekal nggak? Antum itu kekal nggak? Tubuh, ruhnya kekal, khalidan. Beda dengan Allah, bukan khalid, baqi. Tapi bahasa Indonesia terbatas. Bahasa Indonesia disebutnya kekal, tapi nggak disebut nih kekal khalid atau kekal baqi. Baqi, baqo milik Allah, sedangkan khalid untuk makhluk Allah. Nomor 83, coba lihat nomornya, halaman 77. Sudah. Nah, nomor 80 dulu deh. 80 dulu. Kita percaya dengan azab kubur, liman kana lahu ahla, wa su'al munkar wa nakir. Orang kafir masuk kubur masih ditanya gak? Beneran? Kayak udah pernah aja. Pernah mati kafir ya? Orang kafir masuk kubur ditanya gak? Nih kita kasih tahu ya. Yang tidak ditanya di kubur cuma dua. Pertama mukmin, yang kedua kafir. Tidak ditanya langsung. Yang ditanya, kalau mukmin ditanya itu cuma formalitas. Yang ditanya panjang itu munafik. Kalau mukmin syaratnya ditanya. Kalau munafik benar-benar ditanya 40 hari. Maka 40 hari itu bukan ajaran Hindu. Sejak kapan orang Hindu ada yasinan 40 hari?
Ya. Ustadz posting di grup, zaman-zaman saya dulu masih pakai WA. Ustadz hafiz Quran, tamat pesantren, posting ajaran Hindu yang dipakai umat Islam. Saya bacalah, yasinan, tahlilan orang meninggal. Langsung kita tanya teman kita yang mu'alaf, orang Hindu, Cina. Hindu plus Cina. Manggilnya enaknya apa? Koh. Ente dulu Hindu. Oh iya, aneh Hindu. Sekarang udah mu'alaf. Dulu waktu ada yang meninggal orang Hindu, ada nggak yasinan 40 hari? Ketawa dia. Coba, ajaran Kristen ngajarin kasih sayang nggak? Kita ngajarin kasih sayang? Nggak boleh dong. Nggak begitu cara berlogika agama. Logika agama itu lebih tinggi dari akal ini. Di Hindu Buddha diajarkan nggak berbuat baik ke makhluk? Di Islam diajarin nggak? Wih sama lo, kalian niru-niru Hindu Buddha lo. Begitu beragama. Nggak begitu cara beragama, ya. Mirip-mirip dikit tinggalin. Oh gimana dengan hadis ini Ustaz? Man tashabbaha biqaumin fahuminhum. Siapa yang menyerupai satu kaum? Coba saya tanya, antum yasinan niatnya ngikutin Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha? Enggak ada urusan. Tasyabbah yang berniat mengikuti, menyerupai, kan begitu. Ini enggak ada. Itu persoalan fikih, bukan persoalan iman. Coba kalau kita lihat teman kita yasinan terus dia bilang ente ikutin Hindu Buddha, sama dengan mengkafirkan dia. Seperti Soleh Fauzan yang kitabnya dipakai di pesantren-pesantren Aswaja hari ini mengajarkan Maulid Nabi sama dengan Natal. Kafir gak tuh orang Maulid? Di sini kita Maulid sebelum Rabiul Awal. Ente ahli bid'ah bener nih pengurusnya. Kita Maulid, dan bagi mereka itu sama dengan Natal. Menyamakan hal yang gak sama. Coba, orang-orang Kristen meyakini Isa sebagai Tuhan apa Nabi? Antum Maulid meyakini Nabi Muhammad sebagai Tuhan apa Nabi? Beda toh? Wa su'al munkar wa nakir fi qabri ya Rabbi wa dini wa nabiyyi. Pertanyaan munkar nakir di kuburnya. An Rabbihi, 3. Tuhannya, agamanya, nabinya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa orang yang meninggal nanti ditanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Jadi nggak ditanya organisasinya, nggak ditanya. Terus ditunjukkan muka Nabi Muhammad SAW. Antum belum pernah ketemu di dunia, tapi mukanya ditunjukin. Gimana cara kenalnya? Gimana cara kenalnya? Dejavu. Ini pernah lihat muka Nabi nggak? Enggak. Tapi ruh antum dulu pernah melihat Nabi SAW. Makanya kalau mimpi ketemu Rasul pasti langsung tahu itu Rasulullah SAW. Pasti, walaupun nggak pernah ini. Karena ingatnya otak cuma sampai jaga, udah tidur maka memori lain yang bekerja. Memori ruh jika kolbunya bercahaya. Kalau tubuh sudah mati, memori otak ini ikut terkubur di tanah, maka memori ruh kembali. Jika kita pernah dulu bertemu Rasulullah, nanti kita jawab, apalagi dikasih lagi mimpinya. Jadi mimpi-mimpi orang ketemu Rasulullah sekarang itu hanyalah ingatan dia ketemu dulu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ngajarin ilmu tasawuf di YouTube, tapi nggak percaya alam kubur, nggak percaya nikmat kubur. Itu bukan ajaran tasawuf. Ya, ajaran tasawuf mabniun ala ahli sunnati wal jamaah. Dibangun dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Di luar itu tidak ada tasawuf.
Tasawuf itu produk Ahlus Sunnah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan yang lain-lain, bukan, ya. Yang terakhir, ya, bukan terakhir, satu lagi dari sini. Wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abada wa la tabidan. Surga neraka makhluk Allah cipta, tapi dia tidak akan binasa. Tapi Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, mengatakan neraka akan binasa. Ibnu Qayyim, Imam Salafi, meyakini bahwa neraka akan binasa. Semoga beliau merevisi fatwanya ini sebelum wafatnya, ya, karena itu berbahaya. Berarti menyimpang dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Halaman 81, nomor 89. Wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Halaman 81, nomornya nomor 89. Coba dibaca. Wa fi doa orang yang hidup, sedekah orang yang hidup, nggak mesti orang tua, nggak mesti anak, nggak mesti saudara, umum. Manfaatun lil amwat, bermanfaat bagi orang mati. Ini salaf loh, ya. Ini ajaran salaf. Kok ada yang sekarang ngaku salaf tapi tidak percaya sedekah nyampe ke orang mati, nggak percaya doa sampai ke orang mati, pakai hadis dia. Mau tahu hadisnya? Idza matal insan, idza mata ibnu Adam, dua versi, satu Bukhari, satu Muslim. Inqata'at amaluhu, inqata'a amaluhu illa min thalas, terputus semua amalnya kecuali tiga. Terjemahannya begitu. Pertama, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dua, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Tiga, waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Bukan dua orang tuanya, nya, satu orang. Hadis ini dipakai dalil mengatakan bahwa selain anak tidak sampai. Benar? Sering dengar orang pakai hadis ini? Benar. Itu Rasulullah kalau ada marah mantum itu, ya. Gak usah pakai dalil dulu, ntar pakai dalil. Sholat jenazah, takbir ketiganya apa? Allahumma firlahu. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dia, maafkan dia. Apalagi? Wah, lengkap sudah, ya. Itu doa bukan? Dia bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan kakek kita, bukan siapa-siapa, kita doain. Kalau pakai hadis tadi nyampe gak? Berarti sholat jenazah begitu. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, meyakini bahwa amal orang hidup, bukan anak, bukan siapa-siapa, sampai kepada orang yang mati. Loh, kok sekarang yang ngikutin dia gak percaya? Malah kita yang percaya, ya gak? Gawat gak? Kalau ada orang mengingkari sampainya doa kepada orang mati, sebenarnya dia sedang mengingkari Al-Quran, mengingkari ijma', mengingkari sunnah. Kalau dia sadar. Kalau dia gak sadar, semoga diampuni Allah. Itu bahaya loh. Itu dosa besar itu, karena mengingkari Quran. Di Quran ada gak perintah doa kepada umat orang beriman? Surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzanbika, mohon ampun terhadap doamu dan orang-orang beriman laki dan perempuan. Kita tidak melebih-lebihkan seorang wali di atas seorang nabi. Sama aja enggak, apalagi di atas. Nah, ini akidah ahlus sunnah.
Nabiun wahid afdal min jamil awliya. Nabi paling rendah satu aja lebih afdal dari semua para wali yang ada. Para wali ini mendapat kemurahan di Allah, disebut karamah. Sedangkan para nabi disebut mu'jizah. Dan kita percaya ada karamah. Ada wali, Allah ciptakan dia dan badannya bisa mecah. Maka kuburnya bisa banyak. Itu yang terjadi di Pulau Jawa. Seorang wali kuburnya banyak. Sunan Bonang ada di Bawean, ada di Lasem, makam petilasan. Ada yang kubur juga di Tuban. Ya kan? Sunan Kalijaga juga begitu, macam-macam. Bagi kita tuh biasa aja, ya. Dan musibah umat hari ini percaya ke keramat orang dahulu, nggak percaya ke keramat orang hari ini. Keramat dulu sekarang sama nggak? Bahkan sekarang lebih banyak. Sekarang lebih banyak. Dulu di zaman-zaman dulu Syekh Abdul Qadir hidupin ayam. Apalagi Imam Syuuti dari Mesir ke Mekah cuma satu kedepian mata. Namanya Toyul Ord, melipat bumi. Pernah ngalamin gak? Antum gak pernah ngalamin. Kalau pernah ngalami akan tambah paham. Oh, ini gak hanya untuk orang dulu sampai sekarang. Dan salah satu karamah aulia, ruhnya bisa bertemu ruhannya Rasulullah SAW. Itu karamah. Ya. Maka mereka ini ruhnya selalu hidup bersama ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari karamah. Berjamaah itu benar, sedangkan berpecah belah itu sesat dan azab. Bener gak? Kalau tengkar itu sesat gak? Orang bertengkar pasti perasaannya tersiksa. Coba antum debat aja di komentar YouTube, kenceng, panas itu. Debat di Facebook, panas itu. Debat di Twitter, di mana lagi? IG, benar-benar bikin gila itu. Ya, makanya kita jamaah saya tidak ridho antum debat-debat di sosial media. Sepakat? Mau hatinya bersih? Mau mengikuti Imam Thahawi? Wa naral jama'ata, apa kata beliau? Dan kami memandang berjamaah itu haqqan wa sawaban, hak dan sawab. Takdir umat ini berpecah, tapi kita mencoba untuk mengislah. Biarkan itu terjadi, tapi kita islah, sehingga kita tidak benci karena berbeda. Bisa nggak begitu? Ya. Maka saya nggak pernah benci salafi loh ya. Di dunia kampus dan pesantren biasa kritik mengkritik. Saya kritik Zakir Naik itu biasa, jangankan Zakir Naik, Izzuddin bin Abis Salam, Ibnu Taimiyah aja saya kritik kok. Apalagi cuma seorang Zakir Naik, apalagi cuma Syekh bin Baz. Siapa ente? Jangan gitu nanyanya, itu main-main pribadi tuh, ya, mau begini-ginian gitu tuh, ya. Jangan begitu nanya orang. Dalam dunia ilmiah tidak dipandang siapapun, yang penting ente belajar ilmu, boleh komentar. Ya, jangan kemudian bilang ente siapa komentari ini. Kalau saya buka kartu saya ntar antum bilang sombong, ya kan? Kalau kita nggak jawab, dibilang nggak bisa jawab, serba salah. Ini berat, tapi mesti disampaikan. Kami tidak berpandangan, tidak mengajarkan, tidak membolehkan berontak. Kritik boleh. Ngeritik sama caci maki beda nggak? Antum dicaci, antum dikritik bisa bedain nggak? Antum diteriakin sama dinasihatin beda nggak? Beda ya. Nah, orang hari ini nggak membedakan caciannya dengan nasihat, dengan kritik. Bagi dia caci maki pemimpin itu mengkritik. Padahal itu ciri-ciri orang fasik. Sibabul muslim fisq, mencaci sesama muslim fasik. Dan yang paling fasik hari ini kebanyakan orang-orang yang mengkritik itu, karena dia menyamakan kritik dengan cacian. Kritik membangun kalau membina,
Kalau cacian, menghina, beda dia. Coba kita baca sama-sama. Wala nara al-khuruja ala immatina, terhadap pemimpin-pemimpin negeri kami, wa ulati umurina, dan yang mengurusi urusan-urusan kami. A'immah itu pemimpin-pemimpin, gubernur, bupati, sampai ke presiden, raja, sultan. Ulat umur itu pegawai, pejabat-pejabat, polisi, tentara yang ngurusin keamanan negara. Itu ulat umur. Wa in jaru, meskipun mohon maaf mereka tidak sempurna dalam keadilan, berarti berlaku tidak adil. Gak boleh berontak. Karena kalau berontak untuk membangun negara yang baru lagi sulit. Kalau bikin negara lagi akan ada lagi ketidakadilan. Orang berontak lagi. Seperti sekarang terjadi di mana? Di Libya. Sampai hari ini pemimpin di sana belum ada yang berdaulat. Mereka bunuh Qaddafi, sampai hari ini belum ada penggantinya, Pak. Cari lagi, turun lagi, cari lagi, gagal lagi, begitu terus. Nggak ada selesainya. Yang benar gimana? Mereka tidak adil, kita nasehatin. Mau nggak dinasehati di depan umum? Mau nggak? Dinasehatin depan umum, rasanya malu gak? Kalau mau nasihati orang, nasihati empat mata atau surati dia. Sekarang surat kan sudah ada, online lagi. Di zaman nabi-nabi terdahulu tidak boleh ngambil harta rampasan perang, nggak boleh. Di zaman nabi boleh. Di zaman nabi terdahulu zakat itu wajib 10%. Di zaman Nabi Muhammad ada pilihan-pilihannya, ada 0,5%, 5%. Ya, ada. Makanya sampai sekarang agama tersebut yang masih ngikut katanya agama nabi-nabi terdahulu masih 1/10. Lah gede banget tuh 1/10 itu. Makanya di negara-negara Eropa yang maju, gereja-gereja sepi karena pajaknya sudah mahal, asuransinya mahal, ditambah kalau masuk gereja 10. Gereja sono Pak, kalau di sini saya nggak tahu. Kalau di kita ada juga LDI lebih parah lagi, bisa di atas 10 dia. Ya. Jadi kita hidup di Indonesia BPJS cuma 100.000, 120.000 udah ya. Udah ngomel tiap hari ya. Coba Bapak kalau dipakai Eropa, pajak 40%. Berani nggak hidup di Eropa begitu? Makanya wajar sekolah di sana gratis, tol nggak bayar, tapi parkir bayar Pak. Parkir sono langganan. Jadi kita ini karena nggak pernah keluar, selalu ngomong, wah negara ini negara zolim. Kita nggak mau perbandingan. Kalau nggak suka kritik aja, nggak usah bilang-bilang zolim. Emang situ ngerti luar negeri, ya. Kalau nggak ngerti-ngerti amat, kita mending uskut, kul khairan atau usmut, liasmut, atau diam. Itu lebih baik, ya. Apalagi kan anak muda Pak sekarang belum kemana-mana. Aduh, saya gergetan dengerin orang-orang begitu. Ya. Kita nggak seneng aja, tapi jangan berlebihan. Qala Ibnu Taillah, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Janganlah engkau ragu, janganlah engkau menjadi ragu jika apa yang dia janjikan belum diberikan. Saya sering menyampaikan bahwa Nabi bersabda, kullu da'watin mustajabah, semua doa pasti dijawab. Tapi kapan diberikan? Itu janji Allah, suka-suka Allah. Jangan pernah memperlakukan Allah seperti budak.
apalagi memperlakukan Allah seperti anak buah, minta sekarang jadi sekarang juga. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun bahasa Arabnya dapat diartikan tuan, pemilik. Kita justru dimilikinya, bukan kita yang memiliki Allah. Jangan kebalik-balik. Jangan pernah ngomong aku udah minta gak dikasih. Memang kamu siapa? Ya, saya udah bertahun-tahun minta gak dikasih-kasih. Lalu iya, terus kamu siapa? Bisa maksa-maksa Allah. Emang Allah bapaknya? Emang Allah anaknya? Emang Allah anak buahnya? Kan bukan. Kita gak berbuat apa-apa untuk Allah, terus minta-minta sesuatu. Malu. Pilih. Tidak minta dikasih, minta dikasih tapi waktunya suka-suka dia. Pilih mana Pak? Enggak minta. Apa yang harus dilakukan? Tunaikan tuntutannya. Apa yang dituntut dari kita? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai kamu benar-benar yakin. Ya, ada tuh di belakang kan. Kalau terjemahan biasanya yakin diartikan al-maut. Kalau saya enggak, ya, maut udah pasti. Kalau al-maut, kenapa enggak ditulis saja di situ wa'bud rabbaka hatal maut? Maka terjemahan kita lain. Al-yaqin, yakin. Yakin itu al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud dapat diartikan wa'rif, kenalilah Allah sampai kamu yakin. Dan yakin itu banyak tingkatannya. Kita sudah tahu ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Nah, yang dimaksud di situ di atas hakul yakin itu namanya yakin. Nggak ada lagi tambah-tambahan ilmu yakin, ainul, nggak ada tambahan itu lagi. Hakul di atas itu semua itu namanya al yakin, alif lam, keyakinan yang sempurna. Al yakin bahasa Arabnya dapat kita artikan kamu percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Bisa nggak? Jadi kalau versi saya, Pak, kan yakin biasanya kita artinya 3 ya. Ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu itu teori, karena yang menyampaikan orang terpercaya, maka kita percaya. Kalau ainul yakin, kita melihat sendiri buktinya, tapi belum merasakan. Kalau hakul yakin, kita merasakan. Kalau al yakin, rasa tidak rasa, kita yakin tanpa syarat. Bisa nggak? Kayaknya susah ya. Kalau nggak rezekinya lancar, nggak baca waqiah ya. Jadi kalau seandainya rezeki nggak nambah karena duha, nggak mau duha lagi. Bener. Kayaknya begitu sih ya. Kenapa semuanya harus bersyarat sama Allah? Allah memberi kita tanpa syarat. Saya mau tanya, kita nyembah Allah untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Di surat Luqman, bersyukur kepada Allah itu bukan untuk Allah. Linafsi, siapa yang bersyukur kepada Allah kembali ke dirinya sendiri. Jadi Allah nggak butuh kok syukur kita. Jangan GR amat. Ya, la yushakkikannaka fil wa'di 'adabu wuqu'il maw'ud. Janganlah engkau menjadi syak mengenai suatu janji bahwa doa pasti dijawab, tapi waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Wa in ta'ayyana zamanu, meskipun zamannya sudah jelas. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basirati, supaya syak kamu itu tidak memadamkan cahaya mata hatimu. Wa ikhmadan li nuri sarirati, dan dapat memadamkan cahaya dalam sirmu. Jadi ada basirah, ada sarirah. Apa bedanya nih? Ya, ada basirah, ada sarirah. Basirah itu mata batin,
Dengan itulah kolbu melihat. Sarirah itu matanya ruh. Dengan itulah ruh bermakrifat. Dua ya, beda ya. Kalau kolbu itu dibuka lagi, ada lagi yang terdalam, namanya sir, sarirah. Sarirah itu matanya ruh. Ruh kita memandang dengan itu. Maka kalau disebut ikhmadan li nuri sariratik, kamu jika ragu kepada Allah, maka ragumu membuat kamu bodoh. Kebodohan itu adalah padamnya cahaya ma'rifat. Ma'rifat artinya ilmu. Kita semua sudah tahu Allah tidak pernah melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi giliran diuji sebentar saja, kita doa belum dikasih, mulai ragu. Benar nggak? Padahal doanya nggak sungguh-sungguh juga. Bapak doa tapi pikirannya kemana-mana, ya, itu nggak sungguh-sungguh namanya. Doa yang sungguh-sungguh itu seperti kita datang kepada seseorang, meminta pertolongan kepadanya, kita jaga adab di depan dia. Berani nggak kita datang seseorang, orang bos, kita minta kepada dia sesuatu pakai proposal. Tuan, Bapak, mohon bantu acara kami, masjid kami, atau usaha kami. Tiba-tiba handphone bunyi, berani angkat nggak? Kalaupun diangkat dimatiin, benar nggak? Kalau lagi zikrullah, pikirannya macam-macam, keluyuran, ditarik lagi nggak? Dibiarin aja ya. Nah, itu bedanya kita. Maka wajar. Sebenarnya mohon maaf ya, zikir-zikir kita itu nggak ada yang diangkat sebenarnya. Nggak ada Pak, nggak ada yang khusyuk soalnya. Sholat Bapak tadi itu nggak ada yang diangkat. Tapi karena ada sholawat di situ, Allah angkat. Ya. Karena nggak ada yang khusyuk. Orang dari takbir sampai assalamualaikum udah kemana-mana mikirnya. Yakin nggak tuh diangkat tuh? Tapi Allah akan pemaaf. Innallaha afuwun ghafur. Allah itu maha pemaaf. Masalahnya mahar maaf itu ada. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hikmah berikut ya. Dari kesimpulan sebelum masuk, jadi ciri-ciri orang yang basirahnya hidup, dia tidak syak meskipun doanya belum dijawab. Dia tidak syak kalau dia sakit berobat belum kunjung sembuh. Inilah rahasia Nabi Ayub. Nabi Ayub ditegur sama istrinya, Mas Ayub, kira-kira begitu ya. Kamu kan Nabi Allah, kekasih Allah. Orang-orang kalau apa-apa minta doa sama kamu, masa kamu masalah kutilan kulit begitu aja nggak berdoa kepada Allah? Kata istrinya. Nabi Ayub bisa sabar dengan semua kata-kata orang di luar, tapi beliau langsung tersinggung. Bukan tersinggung terhadap dirinya, tapi tersinggung istrinya kenapa tidak bisa sabar. Ya, kok istrinya mulai meragukan? Kamu kan Nabi, masa Nabi? Ya, gitu, masa Nabi? Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, pergilah kamu. Jika kamu tidak tahan bersamaku, pergilah. Tapi jika kita ketemu lagi nanti aku akan pukul kamu. Baik, wajar ya. Di zaman dulu nggak boleh istri ngeluh. Ngeluh dikit boleh cerai. Betapa pemaafnya Allah sekarang di masa syariat Nabi Muhammad. Istri ngomel-ngomelin kita gitu, maafin aja kan. Mohon maaf Bu ya. Di zaman Nabi Ibrahim punya mantu. Sesekali dia kunjungi anaknya lagi keluar rumah. Kata Nabi Ibrahim, ya ternyata mantunya lupa ini mertua dia karena jarang datang. Karena nikahnya waktu itu tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak hadir saat Nabi Ismail nikah. Dites sedikit doang. Gimana Neng nikah sama Mail? Kira-kira begitu Pak kalau bahasa sininya ya. Apa jawaban? Payah. Bang Mail payah.
makan susah, minta beli ini beli itu nggak dikasih. Oke, oh gitu. Cuma pertanyaan begitu, jawabannya 3 jam. Apa kata Nabi Ibrahim? Nanti sampaikan ke suamimu, aku ini orang penting baginya. Kalau suamimu pulang, sampaikan ganti pasak pintu ya. Pergi Nabi Ibrahim. Gak lama pulang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tahu ayahnya baru datang karena penciumannya tajam. Itu bukan penciuman hidung, Pak, penciuman batin. Nabi Ismail langsung nanya, tadi ada orang datang ya? Langsung nanya, iya mas, iya bang. Lupa dia. Terus apa pesannya? Ya langsung nanya. Jadi Nabi Ismail punya firasat nih. Apa pesannya? Karena dilihat nggak masuk, cuma di luar aja. Berarti ada sesuatu nih. Kalau babe gue nggak masuk ke rumah, bahaya nih. Kira-kira begitu. Kata orang tadi, orang aki-aki tua tadi, udah jelek, rewel lagi katanya. Punya pesan lagi. Pesannya apa? Ganti pasak pintumu. Oh gitu. Ya sudah, besok aku antar kau pulang. Oh, maksudnya apa bang? Kamu pasti membeberkan aibku, kelemahan suamimu. Tuh hati-hati tuh ngomong di status Facebook tentang perihal kelemahan rumah tangga. Memang nggak ada lagi tempat cerita. Sampai harus berbicara, harus nyatet status. Ya, coba hidup di zaman Nabi Ismail, di syariat Nabi Ibrahim boleh dicerahin. Ya malah disuruh. Tuh kalau dihitung sekarang banyak nggak perempuan yang pantas dicerahin? Ya, tunggu dulu bang. Cowok-cowok juga pantas digugat cerai. Bapak Ibu yang bukan Allah, syariat zaman dulu itu betul-betul ketat. Di zaman nabi-nabi terdahulu tidak boleh ngambil harta rampasan perang. Nggak boleh. Di zaman Nabi boleh. Di zaman Nabi terdahulu zakat itu wajib 10%. Di zaman Nabi Muhammad ada pilihan-pilihannya, ada 0,5%, 5%. Ya, ada. Makanya sampai sekarang agama tersebut yang masih ngikut katanya agama nabi-nabi terdahulu masih 1/10. Lah gede banget tuh 1/10 itu. Makanya di negara-negara Eropa yang maju, gereja-gereja sepi karena pajaknya sudah mahal, asuransinya mahal, ditambah kalau masuk gereja 10. Gereja sono Pak ya, kalau di sini saya nggak tahu. Kalau di kita ada juga LDIU lebih parah lagi, bisa di atas 10 dia. Ya. Jadi kita hidup di Indonesia BPJS cuma 100.000, 120.000 udah ya. Udah ngomel tiap hari ya. Coba Bapak kalau dipakai Eropa, pajak 40%. Berani nggak hidup di Eropa begitu? Makanya wajar sekolah di sana gratis, tol nggak bayar, tapi parkir bayar Pak. Parkir sono langganan. Jadi kita ini karena nggak pernah keluar, selalu ngomong, wah negara ini negara zolim. Kita nggak mau perbandingan. Kalau nggak suka kritik aja, nggak usah bilang-bilang zolim. Emang situ ngerti luar negeri, ya. Kalau nggak ngerti-ngerti amat, kita mending uskut, kul khairan atau usmut, liasmut, atau diam. Itu lebih baik, ya. Apalagi kan anak muda Pak sekarang belum kemana-mana. Aduh, saya gergetan dengerin orang-orang begitu. Ya. Kita nggak seneng aja, tapi jangan berlebihan. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha qalla 'amaluka. Kamu jangan kegeeran, kira-kira begitu maksudnya. Jika Allah bukakan suatu bab ma'rifatullah, tapi amalmu masih sedikit, jangan geer, biasa aja gitu. Fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka. Jangan ngerasa sesuatu, biasa aja, ya. Fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaik.
Allah kalau membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu pengenalan, rasa, cinta. Pernah gak sesekali lagi gak niat ngapa-ngapain, pas sholat ternyata bergetar? Sesekali, pasti pernah. Itu di saat Bapak Ibu lagi lupa untuk khusyuk, dikasihlah Allah khusyuk. Hilang nafsu mau khusyuk, diberilah khusyuk. Jadi kapan kita diberi khusyuk? Obsesi khusyuknya hilang. Karena kalau kita punya obsesi, obsesi itu menjadi Tuhan. Allah itu ingin disembah wahdahu la syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk terus nyembah dia. Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang, bukan nyembah dia. Bisa bedain? Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah, mau tenang gak tenang, itu urusan lain. Mau khusyuk gak khusyuk, sembah saja dia. Kan Allah gak suruh. Allah mengatakan cuma wa'bud rabbaka, sembah sajalah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal khusyuk, gak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu tanpa syarat. Nggak ada lagi istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang ada hanya al yakin, keyakinan tanpa syarat. Hakul yakin masih dites. Kita tes dulu baru kita percaya itu hakul yakin. Kalau al yakin itu makomnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau tanpa menguji Nabi, dia percaya kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah membukakan rasa, zikir terasa ringan. Biasanya gak bisa tahajud jadi bisa tahajud. Biasanya gak senang pengajian jadi senang pengajian. Itu namanya Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian, sekarang gak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam qalbu. Nah, jangan GR, jangan rasa sok suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan denganmu. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore, kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu gak? Baca Quran biasanya setahun sekali. Ini sebulan sekali. Atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali. Berarti 10 hari khatam. Terus bilang, wah keren juga gue ya. Pertama kali saya menghafal Quran, Pak, hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal 1 juz. Saya hitung-hitung untuk kertas. Tebel juga ya. Takjub itu. Wow, berarti otakku luar biasa. Berapa lembar nih? Saya hitung-hitung. Habis itu 3 bulan gak nambah 2 juz. 1 halaman susah. Saya tobat lagi, astagfirullah, kayaknya ada nggak bener nih ya. Setelah kita tobat lagi, baru bisa jalan lagi tuh, hafalnya cepat lagi. Tuh awal-awal ngapalin Quran dulu tuh. Jadi ternyata ada juga godaan, padahal ini teks suci. Belum tentu cara menghafalnya, caranya suci. Maka teman-teman penggiat hafalan, gak usahlah buat hafalan sebulan 40 hari, lebay. Ikutinlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ngafalin dikit-dikit, khamsan, 5 baris. Mau Bapak Ibu? Ya, 5 baris. Ustaz buru-buru 5 baris. 1 baris lumayan. Ada tips yang masih kerja. Jangan buang-buang waktu. Berangkat dengerin surat An-Naba, tapi diulang-ulang 1 surat aja. Jadi flash disknya isinya 1 surat aja. Jangan tamak mau banyak-banyak ayat. Kecuali emang mau mendengarkan banyak ayat. Makruh loh Pak, kita nyetel Quran terus kita ngobrol. Mending nyetel nasyid, nyetel sholawat. Jadi kalau nyetel Quran kita diem. Itu adabnya ya. Jangan sok soleh. Biar kelihatan soleh teman-teman. Setel MP3 tartil. Tapi ngobrol ya salam. Itu nggak ada.
Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Surah Al-A'raf jelas tuh ayatnya. Jika dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diam. Itu adabnya ya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf, di masjid ini gimana nih? Sebelum sholat terus nyetel Quran kenceng-kenceng, saya termasuk nggak sepakat, walaupun tidak melarang. Lebih baik sholawat, tarhim. Kalau tarhim orang nggak dengar nggak dosa pak. Tarhim kan cuma sholawat. Salatu wassalamu alaik gitu ya. Gitu ya. Assalatu wassalamu alaik ya. Begitulah saya suaranya udah sumbang pak. Itu ajib, mending itu didengarkan. Itu dari Mesir pak, bukan dari Makassar tuh bukan. Mungkin bapak punya kenangan waktu ke timur, ke Makassar, semua masjid begitu. Benar ya? Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori indah kalau pas ke timur sana. Lombok sama, ya semua itu sama itu. Sebelum subuh, sebelum sholat lah ada 5 menit. Ya, saya pernah ke Buton, tempat teman saya ada pesantren Abdul Wahid ya. Ada di situ Dr. Falah. Ya, beberapa menit itu mereka tarhim karena itu santrinya yang baca. Kalau di sini suaranya sumbang-sumbang bajangan. Dan indahnya bukan main. Karena itu sholawat, satu sholawat ada 10 rahmat. Oh, Nabi tidak pernah lakukan. Nabi nggak lakukan, tapi Nabi nyuruh sholawat nggak? Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali, bukan Ibn Arabi yang satu lagi ya. Jadi Ibn Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya, dianjurkan ya, sebelum sholat itu ada yang mengingatkan, baik dengan sholawat atau apapun. Beliau menganjurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran tapi sholawatan ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaik. Tahukah kamu bahwasanya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa makrifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rabb, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, nih sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm? Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surah Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur.
Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Utang sih bayar, dendam jangan. Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu masa lalu bapak ibunya apa ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor, saya nggak pantas duduk di masjid. Lah, sama kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa. Itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap sekarang bisa maju. Berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah nggak bangunin, bisa tahajud nggak? Bisa tahajud nggak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa nggak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini nggak pernah diungkap Pak sebelumnya, jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang mengungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis tarekat. Orang nikmat Majapos tiap berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya, mohon maaf weekday begini ya, hari Senin lagi ya. Tapi alhamdulillah, itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz? Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah, sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah, sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup datang sekarang, jangan care dulu, katakanlah hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton, Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, waliullah di zamannya, kutub bahkan Al-Ghaus ya. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muridu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya yang pinter Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pinter. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak.
ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya sini Pak. Jadi ngaji, lihat walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur, ya, bisa mengajarkannya, ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin dia orang, ini di rumah kita. Siapa tahu, ya. Jadi gimana? Masih berani minta pahala? Saya malu meminta pahala kepada Allah. Ya. Pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya minjem mobil Bapak. Saya pinjam nih mobil Bapak hari ini. Pulang-pulang bersih, terus saya bilang, "Mana bayarannya, Mas?" Ya, saya minjem, terus saya minta bayaran dari pinjaman itu. Waras nggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang nggak waras termarah Pak ya. Masa dengan cuma sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu, sholat duha yang kusut itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang nggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri lah. Seperti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu, belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat, mengoboga sholatnya memperlancar dia dapat sesuatu.